Bismillahirrahmanirrahim. Masalah tentang pemahaman orang yang di alam kubur minal awliya wal anbiya wal mursalin wal salihin masih bisa yataraga fil magamat dan masih bisa mendapat thawab. Ini panjang, jadi saya nukil sedikit, kemudian baca ayat, baru nanti dibaca lagi pelan-pelan. Sebab ini pemahamannya harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Juz 1 halaman 506. Faqultu, maka aku bertanya lagi lahu, kepada beliau. Ini sudah hampir akhir ya, saya ambil yang paling penting aja. Fahal yuktabu lahum thawabu qada'i hawaijin nasi idza kharaja syakhsun min quburihim wa qada hawaijan nas. Seperti yang saya bahas kemarin, Sayyidina Ibrahim Al-Khalil, yang terkadang beliau hadir kepada orang-orang yang mengamalkan sholawat Ibrahimiyah atau hal-hal lain. Apakah dicatat bagi mereka? Mereka ini siapa? Para ulama, aulia, anbiya, mursalin yang sudah wafat, yang sudah menjadi arwah, yang sudah berada di alam barzah. Apakah masih dicatat pahala bagi mereka apabila mereka melaksanakan hajat-hajat orang? Ada orang berziarah ke kuburnya, minta ini, minta itu, dibantu. Ada orang tawassul, disyafaati, dan sebagainya, dan sebagainya. Idza kharaja syakhsun min quburihim wa qada hawaijan nas. Bagaimana ini? Satu ruh wali atau nabi memberi bantuan kepada orang hidup, ada pahalanya apa tidak? Faqala na'am. Dijawab oleh wali itu, na'am, ya, tetap mereka mendapat pahala. Yuktabu lahum thawabu dhalik ka hukmi salatihim fil barzakhi ala haddin sawa. Pahala itu mereka dapat sebagaimana kalau mereka sholat di alam kubur juga tetap mendapat pahala. Dengan ini terbantah orang yang berkata bahwa wali-wali yang menolong orang-orang yang berziarah ke makam mereka, yang menolong orang-orang yang bertawassul kepada mereka, itu tidak ada pahalanya, tidak ada dalilnya di kitab apa itu. Ini kitabnya ini. Jelas ada. Saya ulangi, ini Jami' Karamatul Awliya, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, juz 1 halaman 506. Insyaallah saya akan baca secara lengkap nanti setelah baca ayat Quran. Tidak akan selesai, panjang, pun dilanjutkan lagi hari Selasa insyaallah. Sebab ini penting sekali ini. Nah, kalau ada orang yang berkata itu apa ijma? Saya jawab tidak. Ini fatwa satu wali, satu alim, Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani dan gurunya. Boleh juga kita katakan fatwa Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, sebab beliau yang menukil di kitabnya. Saya tidak mengatakan ini ijma. Beberapa aulia, beberapa ulama berfatwa seperti ini. Tapi tolong jangan dikatakan tidak ada dalilnya. Ini nyatanya adanya. Fihi dalil wa anta la ta'lam ya akhi. Sekarang kita baca ayat Quran biar tidak tinggal istiqamah.
Ini ayat ini ada cerita ini. Waktu saya masih belajar di Syekhuna Abu Yahya ya, saya dapat riwayat. Jadi Syekhuna Abu Yahya itu setiap malam 12 pasti ke makam Maulana Syarif Hidayatullah. Rutin, sudah jadi rutinan tiap tahun itu. Malam 12 Rabiul Awal ada maulid di makam Sunan Gunung Jati. Saya dapat riwayat saja ini, tidak ikut mengalami. Riwayat dari Ustaz Abu Hamid almarhum, bapaknya Ustaz Ali Tolha di Cibodas, Bandung. Bapaknya Ustaz Ade. Waktu itu Syekhuna almarhum Waliullah Kiai Kostolani masih hidup. Kiai Kostolani itu salah satu kiai yang diakui wilayahnya oleh Sayyidi Umulai Al-Walid Habib Abdullah Al-Faqih. Mursyid juga beliau. Mursyid Tariqah Naqsyabandiyah Qadiriyah. Jadi Ustaz Abu Hamid itu waktu itu terlintas di hatinya. Ogah-ogahan kalau kata orang itu. Mau hadir malam 12 itu ogah-ogahan, maju mundur. Sebab di sana memang kalau malam 12 itu campur aduk. Ada Muslim, ada orang Kejawan, ada orang Cina, ada perempuan-perempuan Cina yang pengen laku mandi, semacam-macam. Susah untuk memisah antara laki dan perempuan. Mungkin yang pernah hadir malam 12 tahu. Apalagi di atas, di jalannya aja sudah seperti itu. Sampai jarak sekian kilo itu penuh orang. Jadi ogah-ogahan Ustaz Abu Hamid ini. Mau ke sana, tapi nanti bagaimana? Ada orang-orang Cina, ada orang-orang kafir, perempuan-perempuan Cina mandi. Tapi tetap berangkat. Sesampai di Kalisapu, si wali ini sudah nunggu di depan pintu. Malah kata anaknya itu sudah lama mondar-mandir itu. Ke depan tanya, datang belum rombongan Abu Hamid? Belum, masuk lagi. Mondar-mandir ke situ. Begitu sampai, belum masuk pintu, belum salaman, dituding dibacakan ayat ini. Suratul Baqarah. Ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala ya Ibrahim, berfirman Allah Ta'ala, wahai Ibrahim, wa man kafara. Jadi Nabi Ibrahim itu mendoakan, ya Allah, jadikan negeri ini, maksudnya kota Makkah, satu negara yang aman, beri rezeki penduduknya dari buah-buahan. Siapa yang dimintakan Nabi Ibrahim untuk diberi keamanan di Makkah dan diberi rezeki buah-buahan yang macam-macam? Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ini yang didoakan. Khusus yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya Nabi Ibrahim, yang kafir tidak. Itu langsung ditegur oleh Allah Ta'ala. Qala wa man kafara. Yang kafir juga doakan, wahai Ibrahim. Saudara Abu Hamid itu dituding waktu wa man kafara. Nabi Ibrahim saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap yang kafir juga harus, meskipun fa umatti'uhu qalilan thumma atarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Fa umatti'uhu, maka aku Allah akan memberikan kesenangan bagi siapa? Hunya kembali ke man kafara. Qalilan, sedikit memang. Orang kafir diberi kesenangan sedikit.
di alam dunia saja. Thumma adtarruhu, kemudian aku Allah akan memaksa balik ke man kafar, pada orang kafir, ila adzabin nar, ke azab neraka, wa bi'sal masir, dan seburuk-buruknya tempat kembali. Kembali ke peristiwa tadi, katanya kayak Kostolani, Sunan Gunung Jati itu lautan. Ini saya riwayatkan aukamakal ya, sebab saya tidak hadir, saya hanya dapat riwayat, jadi kurang lebih lah riwayatnya isinya seperti itu. Sunan Gunung Jati itu lautan. Kemudian Sunan Gunung Jati itu Qutbul Ghawth, wali kutub. Kutub itu tidak hanya menolong orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang yang percaya kepada aulia, orang kafir pun ditolong. Kalau mereka berziarah, doa, diberi syafaat, diberi barakah. Tapi tetap ada qayyid memang. Ini saya yang bicara ini. Tetap si wali juga kepada orang kafir itu jelas beda mendoakan al-mu'minun, al-muslimun, al-mustaghithun min ahli sunnah wal jamaah dengan al-kafirun, jelas beda. Si kafir ini kan hanya urusan duniawi saja mintanya. Kan tidak ada orang Cina datang ke makamnya Sunan Gunung Jati, Allahumma adrikni Lailatul Qadar, tidak ada minta Lailatul Qadar, minta jadi wali, tidak ada. Mintanya paling jodoh, duit, rumah, mobil, segitu-gitu. Makanya kalau ada orang-orang kayak kita ziarah ke wali yang diminta dunia saja, ya mirip-mirip. Harusnya kalau orang-orang kita itu boleh minta dunia silahkan, tapi dahulukan Allahumma ja'alna bilimani kamidin walil faraidhi muaddin, dan sebangsanya. Doa-doa untuk urusan hati dulu, urusan iman, wilayah, husnul khatimah, baru minta masalah dunia. Alhasil begini ya, kubarul awliya, apalagi yang pangkatnya sekali bersunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Habib Husin Luar Batang, itu mereka itu mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takhallaqu bi akhlaqillah, atau kama qala, berakhlaklah kamu sekalian dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya rahmat Allah itu tidak dikhususkan hanya untuk ahli imani wal Islam. Orang-orang yang tidak iman Islam juga tetap diberi rahmat, tapi memang beda, duniawiyah saja. Di dunia bahkan kalau ada ahlul iman sedekah dengan kufar sedekah, yang cepat kaya itu kalau yang sedekahnya orang kafir, sebab tidak ada yang disimpan untuk di akhirat. Nah, sekarang pendapat saya ini, Allah Subhanahu wa taala itu Rahman Rahim. Jadi rahmannya Allah itu ammat, umum, mu'minuhum wa kafiruhum. Orang kafir minta sembuh sama Allah Ta'ala, dikasih fi halati kufrih ini, dalam keadaan kafir disembuhkan. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala itu? Minta jodoh dikasih, minta anaknya punya suami, anaknya punya istri, dikasih. Ini fi halatil kufur. Anda lihat orang-orang kafir itu makan diberi lezat, tetap enak, tidak beda dengan ahlul iman. Luar biasanya rahmatullah azza wa jalla. Amat dari dunia ini umum. Munafik dikasih, orang yang tidak percaya Tuhan dikasih, musyrik dikasih, tak diberi. Lah aulia yang kubar sebangsa haula'il kiram ini, yatafakkarun, mereka tafakkur, melihat dengan mata telanjang, ternyata oh Allah itu begini. Tetap akhlaknya Allah Ta'ala itu kepada kufar, sakit disembuhkan, minta hajatnya dikasih, gelisah ditenangkan. Fatakhallagu bi akhlaqillah, maka mereka meniru Allah Subhanahu wa taala, berakhlak juga kepada kaum kufar. Jadi jangan suudzon atau terlintas di dalam pikiran, kenapa wali-wali itu kok menolong orang-orang kafir? Ya iya, mereka itu mengikuti ajaran Allah. Yatakhallaquna bi akhlaqillah. Radhiyallahu ta'ala
عن مولانا الشريف هداية الله وعن جميع أولياء الله وعن جميع رسوله وأنبيائه ونفعني وإياكم من أسرارهم وبركاتهم في الدارين على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى آمين. Ada lagi satu kejadian. Waktu itu masih berhubungan dengan waliullah almarhum Kiai Kostolani. Ada satu nama wali yang sangat terkenal di Indonesia, itu namanya Mbah Mangli, Kiai Mangli. Itu awal-awal Kiai Mangli, wallah alam kalau awal-awalnya. Pokoknya waktu ini kejadian belum jadi besan dengan Kiai Kostolani. Entah awal, entah tani, thalith, nggak adri, lupa saya. Saya dapat riwayat ini, tidak hadir juga. Kiai Mangli ini da'i. Selain wali besar, beliau jiwa dakwahnya kuat. Majelisnya di mana-mana, di Jakarta juga ada. Da'i. Masuk ke tempatnya Kiai Kostolani, kemudian dengan serius, namanya wali, tidak mungkin pura-pura, ini pasti ikhlas mintanya. Tolong dicatat di hati Anda, mintanya ikhlas, tidak pakai hawa nafsu. Kiai, doakan, saya akan menghancurkan orang-orang munafik. Sambil tangannya diangkat gini, Mbah Mangli minta doa bagi Kostolani. Kiai, doakan, saya ingin menghancurkan orang-orang munafik. Begitu dengar, marah Kiai Kostolani, mukanya merah, terus teriak, beliau marah. Dibentak itu Mbah Mangli itu, kamu ini kesian itu orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang ahli dosa. Ukamakal ini ya, ukamakal. Saya tidak hadir, jadi kurang lebih seperti itu kejadiannya. Marah-marah Kiai Kostolani. Kesian mereka itu. Sudah di alam dunia mereka berdosa, di akhirat nanti dibakar di neraka, masih kamu bacakan Yasin 41 biar mereka hancur. Doakan dapat hidayah. Kesian mereka. Itu Mbah Mangli dibentak begitu, tidak marah, terus beliau menundukkan kepala, menerima. Menundukkan kepala, diam, menerima omongan Kiai Kostolani. Jadi orang-orang yang jiwa mereka rahmah min awliyaillah, yang ghalabat rahmatuhum ala qulubihim, jadi antara ghadab kepada af'alul usah dan af'alul kuffar, ini ketutup dengan rahmah mereka di atas. Si rahmah lebih dari si ghadab. Ada memang awliya kayak Mbah Mangli itu ghadabnya di atas rahmah, memang ada. Tapi kalau kita lihat riwayat itu kayaknya lebih tinggi yang itu. Lebih tinggi derajatnya yang rahmah di atas ghadab. Alasan saya berkata apa? Dan Nabi SAW seperti itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahkan bukan hanya bil mu'minin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Rahmatul Habib sallallahu alaihi wasallam itu ammat kepada semua alamin. Ini kayaknya lebih tinggi. Ini pendapat saya, bukan kata kita. Pendapat saya itu lebih tinggi. Tapi wallahu a'lam bimagamati awliya. Yang jelas dalam peristiwa itu Mbah Mangli itu juga wali besar, tapi beliau tertunduk, diam dan menerima kemarahan. Padahal bukan gurunya nih, teman saja, sahib, akhwillah. Setelah itu malah menjadi besan. Ini menunjukkan bahwa Mbah Mangli tidak terpancing, kemudian marah, ikuti hawa nafsu, tidak diterima, bahkan setelah itu malah jadi besan. Itu Kiai Mangli itu juga diakui min auliyaillah oleh Sayyidi Maulana Al-Walid Habib Abdul Faqih. Kostolani juga diakui min auliyaillah. Syekhuna Abu Yahya juga diakui min auliyaillah. Alhamdulillah saya sempat mengambil ijazat dari ketiga-tiganya, sempat ketemu, sempat mengambil ijazat, sempat melihat wujuhuhum, muka-muka orang yang tidak ada dosa, itu para aulia. Yang sulit saya mencari muka-muka seperti itu di Indonesia sekarang. Dia pasti ada, pasti ada. Immahu masyhur wa immahu mastur. Cuma saya sangat beruntung masih bertemu dengan haula'il kulam. Kita Fatihah kepada beliau-beliau.
الفاتحة إلى روح شيخنا أبو يحيى شيخنا إلى جميع أوليائك وأنبيائك ورسلك خصوصا سيدنا مولانا الوالد عبد الله سيدنا مولانا عبد القادر ومولانا الشريف الاعتبار بقية أوليائك جميع أوليائك وأنبيائك ورسلك وملائكته إلى حضرة النبي. الفاتحة.